selamat datang Mbak Eka. Terima kasih Pak Mursidi. Wah, Sama-sama. asik banget nih Pak tempatnya. Keren. Pokoknya recommended nih untuk bagi pemirsa yang liburan nih di sini. Tempatnya di mana, Pak? Ini berada di salah satu objek daya tarik Desa Wisata Ngelanggeran, tepatnya Oke. di Embung Langgeran. Embung Ngelanggeran. Dan Pak Iya. Mursidi ini pemirsa adalah beliau Ketua Pengelola Desa Wisata Ngelanggeran ya Pak ya? Iya. Baik, aduh Pak, tadi agak capek gitu ya naik tangga, tetapi terbayarkan Iya. nih Pak dengan suasana yang sejuk dan indah. Tapi tadi saya ketika masuk nih Pak, sudah lengkap banget. Ketika saya protokol kesehatan, saya cuci tangan, itu sudah sangat baik ya Pak treatmentnya untuk para pengunjung. Ya, kami sebagai pengelola desa wisata mencoba berusaha untuk menerapkan yang namanya CHSE di objek daya tarik wisata Desa Wisata Ngelanggeran ini. Oke. Jadi di masa uji coba terbatas saat ini, kami pengunjung dan kami sebagai masyarakat dan pengelola wisata harus taat, kemudian melakukan yang namanya protokol kesehatan. Oke, berarti itu adalah protap yang menjadi kebutuhan ya, Pak ya? Harus. di saat pandemi seperti ini. Betul sekali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa ini adalah salah satu objek daya tarik di Desa Betul, Wisata Ngelanggeran ya, betul, Pak ya. Kak. Dan kemudian boleh diceritakan dong Pak, potensi apa saja nih yang bisa kita nikmati di Embung Ngelanggeran ini? Ya, kalau berada di Embung Langgeran ini, kebetulan di Embung Langgeran ini adalah sebuah objek daya tarik yang terutama kaitannya dengan embung yang Ada embung di tampungan situ ya, air Pak? Oke. yang berada di atas bukit ini. Kemudian juga wisatawan bisa belajar kaitannya dengan tanaman buah durian dan buah klengkeng Buah di durian, kawasan wah enak nih Pak, sama Embung klengkeng Langgeran ya. ini. Betul, Oke. betul, Mbak Eka. Potensinya, kita bisa ngasih makan ikan nggak nih Pak di sini? Nah, kebetulan kalau di sini kalau ikan memang kita tidak kita budidaya, tidak hanya dibudidaya, sekedar oke. untuk membersihkan, Membersihkan ya. jentik-jentik Oh, untuk gitu. air supaya tetap bersih. Tetap bersih ya. seperti itu. Baik, boleh diceritakan dong Pak, singkat saja historis apa sih value yang bisa dibagikan kepada pemirsa yang ingin berkunjung, berwisata di Embung Ngelanggeran ini? Ya. Boleh dong Pak Mursidi? Kalau bicara value, tentunya katanya Embung Langgeran ini adalah sebuah tampungan air yang berada di atas bukit. Kemudian konsepnya adalah untuk memanen air hujan di saat musim penghujan. Nah, kebetulan di saat musim kemarau nanti air tampungan di Embung Langgeran ini digunakan untuk irigasi tanaman durian dan tanaman buah klengkeng yang luasnya sekitar 20 hektar seperti itu. Nah, sebelum tanaman durian dan tanaman klengkeng ini berproduksi, kita sebagai pengelola desa wisata bersama pemerintah desa tentunya mencoba kita jadikan sebuah objek daya tarik wisata. Dan kebetulan walaupun belum panen buahnya, kami masyarakat bisa diberdayakan kaitannya dengan istilahnya panen wisatawan yang datang di Panen Embung wisatawan Langgeran ya ini. Pak ya. Oke, dan pastinya semoga sukses selalu nih Pak Ketua, Amin, Pak Ketua sama-sama. Pengelola Ya. Desa Wisata Ngelanggeran yang tentunya sudah bahkan mendapatkan apresiasi di tingkat internasional ya Pak ya, Iya. Community Based Tourism ya di Betul. tahun 2017. Sukses Pak Mursidi, saya pamit Terima dulu kasih, ya Pak. Ini terima kebetulan kasih. juga ada tamu nih yang menunggu dan iya. menikmati suasana di sini, Pak Okto Lambito. Kita akan ke sana nantinya. iya, Saya Mbak. mohon izin nih Bapak Monggo, pamit. Terima monggo, kasih monggo, Ibu, Mbak, banyak. sama-sama. Ji. Pak Okto. Halo, apa kabar? Baik Mbak Pak, Eka? alhamdulillah. Sehat Pak Okto ya? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Luar biasa Pak, tadi kayaknya habis menikmati suasana Embung Ngelanggeran nih Pak. Iya, saya lihat luar biasa potensinya Luar biasa, Ngelanggeran ya. ya. Kita lihat pemandangan alam yang bagus. Bahkan di sana ada namanya Kampung Pitu kalau kita Kampung lihat. Yang kelihatan Pitu, itu. oke, di atas itu sana ya tentu Pak. banyak menyimpan keunikan. Itulah menurut saya keunggulan desa wisata ya. Betul. Menjadi satu menurut saya desa wisata itu prospek pariwisata masa depan. Saya kira Prospek itu ya. yang kemudian kita harus kembangkan gitu. Oke, Mbak Eka. baik. Pak Okto, tadi sebelum kesini saya ngobrol nih Pak sama Pak Mursidi selaku Ketua Desa Wisata Ngelanggeran nih Pak. Potensinya hebat banget nih Pak. Pak Okto ini kan salah satu wartawan senior nih, keren banget. Peran media nih Pak untuk kemudian mendobrak atau mendaya dukung pariwisata di DIY itu gimana nih Pak? Iya, tentu kita tahu ya media itu ada berapa, apalagi dalam perkembangan sekarang ada Iya. media mainstream, ada Mainstream, media konvensional, Iya. ada kemudian kemudian new media, ada media baru yang Betul. kemudian berlatar belakang internet. Nah ini yang kemudian menjadikan sesuatu menjadi menarik ya. Media tentu bisa berperanan macam-macam. Betul. Satu, media bisa berperanan terhadap penyebaran informasi itu sendiri berperanan betul.
bagaimana sebuah destinasi wisata, bagaimana sebuah desa wisata ini menjadi terkenal ketika Betul. kemudian media menyiarkan, memuat. Nah, kemudian juga media di sini bisa berperanan mengkritik. Kalau misalnya ada sesuatu, media kemudian meliputnya, Betul. mengkritik. Tapi jangan lupa, media juga bisa membuat destinasi wisata atau objek wisata itu hancur. Karena apa? Karena medsos itu sekarang gampang sekali. Misalnya saya beri contoh ya. Misalnya tarif Malioboro nutuk apa nutuk membuat harga yang lebih tinggi ya, enggak orang umum gitu ya. Iya. Kemudian di foto, share, udahlah selesai itu. Orang nggak akan Malioboro, mereka akan hati-hati. Kapok ya Pak ya? Kapok, itulah kemudian menjadi Iya. sesuatu yang harus diperhatikan oleh pengelola wisata. Baik. Oke, apalagi di tengah pandemi COVID ini, Pak, melihat Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif kan mengeluarkan CHSE nih, Pak. Bagaimana kemudian harus protokol kesehatan, kemudian dari sisi kebersihannya, kesehatannya, keamanannya, dan juga kelestarian lingkungan. Gimana nih, Pak, peran media untuk mengedukasi tentang itu nih, Pak? Iya. Nah, itulah kemudian bagaimana media itu berperanan. Kalau kita lihat ya, bahwa CHSE itu kan memang harus diketahui oleh seorang smart traveler. Iya, gitu betul banget, seorang Pak. smart traveler dia harus tahu betul bahwa kalau aku mengunjungi sesuatu desa wisata, maka atau wisata lain ya, maka Iya. apa yang harus saya lakukan? Apakah dia CHSE? Ya, Oke. security, kemudian health, kesehatan, Betul. kemudian masalah lingkungan, Lingkungan. aman dan keamanan. Iya, betul Saya sekali. kira itu yang menjadi sesuatu yang daya tarik wisata. Dan makanya saya katakan ketika kemudian seorang yang smart traveler misalnya Betul. gitu, maka dia harus tahu betul. Kalau aku melihat ini, aku akan mengunjungi ini, maka saya harus perhatikan beberapa hal. Oke, Itu yang diperhatikan ya dengan konteks itu. Pak Okto, kalau ngobrolin tentang suasana nih Pak, tadi Pak Okto menikmati suasana di Embung Langgren ini sendiri nih Pak. Bagi pemirsa nih, himbauan atau mungkin ajakan untuk menjadi to be smart traveler Ya. ya Pak ya. Terakhir, Ya. himbauan kepada pemirsa. Saya berharap tentu kalau pemirsa akan melakukan sesuatu wisata, maka yang pertama tentu pada situasi semacam ini, cobalah Searching. taatilah protokol kesehatan. kesehatan. Searching dulu kira-kira daerah itu bagaimana. Nah, Oke. ransel yang kita Ransel, bawa, tas yang betul. kita bawa tentu bukan lagi sesuatu yang, tetapi tentu jangan lupa hand sanitizer. Kuncinya itu penting ya, Pak ya. Kemudian juga masker jangan lupa. Masker. Kemudian jangan hal-hal yang penting ketika dia melewati suatu daerah, maka dia harus tempat yang Betul. kira-kira kok nggak aman ya ini, maka dia harus waspada itu. Nah, itu yang harus dilakukan seorang smart traveler ketika dia akan mengunjungi desa wisata. Dan jangan lupa bawalah yang pas-pas saja, artinya nggak usah banyak, masa harus kesini bawa selimut misalnya, nggak perlu gitu. Adem Pak ya. Oke, baik Pak Okto, melihat tentunya potensi yang luar biasa tadi sempat disampaikan oleh Ketua Pengelola Desa Wisata Langgren ini sendiri. Apa yang harus dioptimalkan Pak, daya dukung untuk mendukung keseluruhan Di sini? Di sisi, Iya. ya tentu saya lihat desa wisata ini kan bukan hanya lokasinya ya. Betul. Kalau lokasinya nanti bukan destinasi, tetapi bagaimana, kenapa desa wisata itu menjadi harapan wisata mendatang? Karena punya keunikan. Mana sih ada yang Embung Langgren, mana sih ada yang Sejuk. bahkan kalau kita lihat di sini kan pernah dinyanyikan oleh Didi Kempot. Nah ya. ini judulnya apa nih Pak Okto? Judulnya Banyu Langit. Nah, Sedikit jadi- liriknya dong Pak, dinyanyikan Pak Okto. Jadi kan bagaimana dinginnya suasana digambarkan Iya, di betul. sini. Jadi itu yang kemudian dilakukan di Dukun, yang kemudian menjadi viral, viral, dan kemudian Ngelanggeran ini menjadi terkenal. Betul sekali. Bahkan saya dengar ada wisatawan yang datang ke sini, dia tanya di mana sih Banyu Langitnya gitu. Kan ada Baik. watu gede, ini Iya. watu gede. Gitu. Suasananya ada Nah, banyunya. Banyu Langit. Kalau ini bukan Banyu Langit. Embung. Embung. Jadi itu yang kemudian Oke. kalau di sini keunikan. keunikan. Belum lagi di sini tuh kalau kita lihat ya, apa sih yang bisa dijual di sini? Misalnya kalau kita lihat coklat ya. Coklat, betul. Coklat luar Geria biasa coklatnya di sini. ya Pak ya. Iya. Jadi bagaimana olahan coklat? Bagaimana mereka datang bukan hanya sekedar melihat suasana alam, tetapi bagaimana dia bisa mengolah coklat. Betul. Dan banyak sekali yang bisa dikembangkan sih. Itulah ketika seseorang datang ke sebuah objek desa wisata, maka yang didahulukan bukan hanya
bagaimana dia menikmati alam, tetapi yang sekarang ini ya, bagaimana kesehatannya, kenyamanannya, bagaimana lingkungan, dan kemudian yang jangan lupa adalah apa yang bisa dilakukan. Apalagi sekarang kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengusahakan ekonomi kreatif, Betul. UMKM di desa itu, maka itu yang kemudian menurut saya menjadi sesuatu yang harapan depan, ia bisa memicu perekonomian kita andai dikelola dengan baik. Oke, andai dikelola dengan baik. Baik, Pak Okto, ini luar biasa Pak, sedikit closing statement untuk para pemirsa agar kemudian mentaati protokol kesehatan ketika berkunjung ke tempat-tempat wisata dan himbauan ajakan. Ya, saya kira sudah saya kemukakan tadi, yang tentu saya setuju dengan tagline-nya ini Mbak Eka ya, kalau piknik jangan panik. Iya. Piknik saja, tetapi cobalah tetap taat pada protokol kesehatan. Itu yang penting pada situasi sekarang ini. Betul Maka Anda akan sehat, Anda akan nyaman berwisata. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Okto, semoga sukses selalu Pak dalam menunaikan aktivitasnya ya Pak ya. Dan terakhir nih Pak, ngomong-ngomong nih, Pak Okto ini kan juga salah satu wartawan senior Yogyakarta ya. Kalau piknik tuh biasanya nih Pak, makanan favorit kuliner andalannya apa sih Pak? Ini ngobrol di tempat wisata, dimanapun. Kalau di Jogja nih. Kalau di Jogja, kalau saya sih kalau di Jogja suka gudeg ya. Gudeg. Makasih Pak, manis kan gudegnya? Saya suka brongkos. Brongkos Jogja ya? tuh terkenal. Enak banget ya. Oke. Terima kasih Pak Okto, sukses selalu. Dan pemirsa, sekali lagi bagi Anda dimanapun Anda berada, ketika ingin piknik, pikniklah dan jangan panik. Tetap taati protokol kesehatan, karena tadi kita juga sudah berbincang-bincang bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Singgih Raharjo, kemudian juga dengan Ketua Pengelola Desa Wisata Langgran, dan juga Bapak Okto Lampita selaku tentunya salah satu wartawan senior di Yogyakarta. Sehat terus Pak, terus berkarya dan terus menginspirasi. Dan jangan lupa ya, pemirsa, memilih media itu harus memilah dan memilih ya Pak. Jangan yang abal-abal. Nah, kita harus memfilter media yang tepat, karena media itu memiliki dua mata pisau tadi yang disampaikan Pak Okto, yang kita harus cermat dan tepat memilihnya. Baik, terima kasih pemirsa sudah telah menyaksikan edisi Dialog Khusus spesial kali ini di Desa Wisata Langgran bersama Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih, dan saya Kak Anissa undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.